Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengalami Kristus, mengalami kekuasaannya, mengalami kedaulatannya melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu, langsung saja kita akan menikmati menu rohani kita pada hari ini untuk memberikan kebutuhan makanan bagi tubuh rohani kita. Mazmur pasal 51 kita akan merenung ayat demi ayat dalam pasal ini. Mazmur pasal 51. Saya bacakan satu ayat dalam ayat 14 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah roh yang rela. Nah, dari roh yang rela ini kita belajar dari seorang pribadi Daud. Dikatakan pada pasal 51 dalam kitab Mazmur, Lembaga Alkitab memberikan judul untuk mempermudah setiap anak Tuhan membaca Alkitab, mengetahui gambaran besar apa yang dibicarakan dalam pasal tersebut. Khusus dalam Mazmur pasal 51 di sini pengakuan tentang dosa Daud kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari ayat 1 sampai ayat terakhir berisi tentang penyesalan Daud terhadap pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat dari Daud, kita belajar ketika penyesalan itu ada dalam hidupnya, dan penyesalan itu adalah baik Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga ketika hidup dalam dunia ini ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, mari kita segera sesali, segera sadar dari kehidupan kita yang tidak berkenan. Seperti Daud, ya kita belajar dari pribadi Daud. Yang pertama yang kita pelajari adalah menyadari kesalahan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari ayat 5. Ayat 5 mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Yang pertama, ketika orang itu berdosa, dia harus menyadari bahwa dirinya berdosa. Namun ini PR bagi kita bersama-sama Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita manusia ini, meskipun kita keliru, kita salah, kita kadang-kadang merasa benar. Nah, ini yang kadang-kadang membutuhkan kepekaan rohani daripada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga kalau kita melakukan hal yang salah, dan itu kita tidak mengetahuinya, Roh Kudus yang memberitahukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang mudah sekali mengetahui dia berdosa atau salah ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran besar seperti merampok, mencuri, dan perzinahan, dan dosa yang lainnya, perselingkuhan. Karena itu sesuatu yang terlihat besar, tapi dosa itu bukan hanya yang besar menurut ukuran manusia, karena di hadapan Allah semua dosa itu sama. Namun ada hal-hal yang kadang-kadang kita merasa benar dari perkataan kita, mungkin membicarakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. Yang lakukan hal-hal kecil mungkin, kebohongan kecil, atau kita sembunyikan sesuatu yang seharusnya bukan milik kita, mengambil sesuatu yang seharusnya bukan hak kita, dan itu tidak terlihat besar. Sehingga kadang kita merasa bahwa kita ini baik-baik saja, kita layak di hadapan Tuhan. Perlu kesadaran yang kita pelajari dari Daud, yaitu menyadari akan kesalahan. Ini akan menolong kita untuk kembali mendapatkan kesucian yang disucikan oleh Allah oleh karena kita sadar, dan juga kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua, penyesalan akan dosa. Setelah kita sadari, kita punya penyesalan akan dosa. Daud berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia menggumuli dosa itu. Dia merasa bersalah. Merasa bersalahnya bukan hanya sehari Bapak Ibu Saudara. Berhari-hari dia berdoa, dia berpuasa. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah hidupnya dari Mazmur juga menjelaskan Daud itu berkabung, dia tidur bukan di tempat biasanya. Ya, dia menaruh abu di kepalanya, dia mengkoyakkan jubahnya. Ya, dia bergabung karena berduka cita karena perbuatan, karena dosanya di hadapan Tuhan. Dia bergumul, dan ada hal-hal yang diratapi oleh Daud. Dia menyesali, dan dia berkata bahwa
Sesuai judul renungan kita pada hari ini, Tuhan beriku roh yang baru. Bahkan juga ya dikatakan beriku kekuatan yang baru. Di ayat 12 dikatakan, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia minta roh yang teguh, dan berikut lagi dia minta agar Tuhan memberi dia roh yang baru. Bapak Ibu Saudara, permintaan Daud ini ketika dia sudah menyesali dosanya, dia sadari dan dia bergumul tentang dosanya, dia minta Tuhan memperbaharui batinnya, jiwanya, hatinya, seluruh hidupnya. Dia katakan, Tuhan berikan aku roh yang kuat menghadapi hal-hal yang mungkin cemoohan dan hal-hal yang buat dia bersalah dan lain sebagainya, karena dia sangat berdosa di hadapan Tuhan. Hal ini sebenarnya harus kita miliki ketika kita berdosa. Baiklah kita meratapi kesalahan kita untuk tidak kita ulangi lagi, meratapi, menyesali, dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melanggar, aku berdosa kepadamu, dan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Bukan hanya pengampunan yang Daud minta, tapi pembaharuan roh di hadapan Tuhan. Mengapa Daud berkata, beriku roh yang baru, roh yang rela. Ya, Bapak Ibu, roh yang rela ini ya kita belajar bahwa ketika seseorang itu sudah dipulihkan hidupnya dari dosa, kita diampuni Tuhan, dan kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, ada hal yang kita harus lakukan. Daud punya kerinduan yang besar untuk Tuhan. Sebenarnya ini tidak bisa membalas apa yang kita sudah lakukan, sebab yang Tuhan lakukan itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Daud ingin memuliakan Tuhan lewat hidupnya yang sudah disucikan, yang sudah diperbaharui dosanya. Ketika Tuhan nanti akan mengampuni dosanya dan tidak mengambil roh kudus, roh Allah yang ada dalam kehidupan Daud, karena di ayat-ayat yang kita baca dalam pasal 51 ini Daud berkata, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Daud ingin, ya ini yang Daud lakukan ya setelah mendapatkan, memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dikatakan bahwa Daud akan menceritakan kemuliaan Tuhan, yaitu menceritakan bahwa betapa dalam dan besarnya dosanya di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang dijelaskan di ayat 16, ada hutang darah. Peristiwa tentang istri Uria, yaitu Batseba. Nah, di sini dikatakan dia berhutang kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan pertolongan Tuhan mengampuni dosanya, dia ingin menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu baik, menerima kembali kehidupan Daud, melayakkan dia di hadapan Tuhan. Dan ini Bapak Ibu kerinduan Daud memuliakan Tuhan di ayat 17 dikatakan, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ketika Tuhan sudah pulihkan hidupnya dari dosa, dia ingin menyaksikan kepada orang lain, dan dia ingin memuji-muji Tuhan dengan roh yang sudah dipulihkan. Dan roh yang rela berkata, yaitu menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, menyampaikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Itu yang Daud inginkan. Supaya apa? Bapak Ibu bisa baca ayat 16, 17, 18, 19. Supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan yang sama seperti Daud. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dalam penyesalan dia mengerti bahwa bukan hanya dia yang berdosa, semua orang berdosa. Bahkan Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, baiklah kita punya memiliki hati kasih seperti Kristus mengasihi semua orang di dunia ini. Dan kita menginginkan keselamatan yang kita juga peroleh secara gratis dari Tuhan. Oleh pengorbanan Yesus Kristus, dengan darahnya dia menebus dosa kita. Kita pun juga harus memiliki kerinduan seperti Daud. Bukan hanya kita yang diampuni dan memperoleh keselamatan. Di ayat 16 dikatakan, Allah keselamatanku. Ya, dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan yang kita peroleh bukan hanya untuk kita, tapi mari kita bagikan kepada orang lain supaya orang lain itu juga memperoleh keselamatan. Ayat 18 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Daud membandingkan, kalaupun aku bisa memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan,
Engkau tidak menyukainya. Artinya bukan berarti Allah tidak menerima persembahan seseorang, karena zaman dahulu di zaman kehidupan Daud ketika mereka harus memohonkan pengampunan atas dosa mereka, tentu ada persembahan-persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran penghapus dosa. Nah, salah satunya adalah domba. Daud berkata, itu tidak cukup Tuhan. Lalu apa Bapak Ibu Saudara yang kita persembahkan kepada Tuhan? Karena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang-orang yang juga memperoleh keselamatan yang sama dengan Daud. Apa yang harus kita berikan? Daud berkata, yang layak bagi Tuhan itu adalah hidupnya, hatinya, batinnya yang diperbarui, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ayat 19 ini sangat dalam artinya. Ketika seseorang berdosa dan dia menyadari, dia bergumul karena dosanya dan dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni hidupnya dan hidupnya itu memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu tidak memandang kita hina. Hati yang remuk, jiwa yang hancur. Dikatakan hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Allah tidak memandang hina orang berdosa. Tapi Allah akan pandang hina ketika kita tidak mau bertobat. Orang yang mau bertobat, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, maka dia akan memperoleh keselamatan dan juga dosanya diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, korban yang benar, korban yang sejati yang Allah inginkan adalah hidup kita yang penuh pertobatan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah dibenarkan dari dosa kita, mari seperti Daud, muliakan Tuhan, naikkan puji-pujianmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan sejati di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah lidah kita, bibir kita ya. Daud berkata di ayat 17, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mulutnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan juga memberitakan puji-pujian bagimu. Artinya dengan kesaksian hidup Daud dibenarkan oleh Tuhan melalui dosanya, orang lain mengerti dan orang lain pun bertobat menerima keselamatan dari Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan berdiam diri. Engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang-orang yang menerima keselamatan gratis dari Tuhan. Beritakan kepada orang lain. Katakan, saya ini orang berdosa. Tapi saya bersyukur sekarang saya tidak tinggal dalam dosa itu. Saya sekarang menerima keselamatan. Dan suatu waktu nanti kalau saya sudah meninggal, saya tidak takut karena saya akan masuk dalam tempat yang indah yaitu surga. Dan biar orang lain itu tahu apa ya rahasianya. Kok kamu tahu kalau kamu masuk surga? Bapak Ibu bisa bercerita banyak hal kepada sesama kita supaya sesama kita pun menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan apabila ada anggota keluarga kita yang masih hidup di luar kebenaran, doakan, bimbing dia, beritakan kebenaran seperti Daud. Rindu sekali menceritakan, memberikan puji-pujian bagi Allah, bagi orang lain, supaya berkat yang dia terima orang lain juga dapat terima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79 kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, ya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau adalah setia dan adil Tuhan. Engkau setia menolong kami. Dan Engkau juga adil menghukum orang-orang yang tidak mau taat hidupnya di hadapan Tuhan dan tidak mengindahkan panggilan-Mu untuk bertobat. Namun kami yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Engkau, kami memperoleh keselamatan. Dan Tuhan berikan kami kesadaran ketika kami adalah umat-umat yang menerima keselamatan itu, kami pun mau memberi puji-pujian bagi Engkau dan memberitakan puji-pujian bagi Engkau bagi sesama kami, supaya banyak orang juga memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami mau membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang disukai oleh Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami hidup jauh dari dosa dan hanya hidup menyenangkan Tuhan.
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima roh yang rela untuk memberitakan siapa Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.